Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Febiansyah dengan NPM 2417052021. Di sini saya bakal nyoba implementasiin sertifikat digital ke website lokal gitu. Jadi website kan kalau lokal atau HTML doang gitu kan. Biasanya HTTP protokolnya itu yang ada di pojok kiri nih. Nih, itu kan biasanya HTTP. Nah, kita tuh bisa ngebuat dia jadi HTTPS dengan cara kita pakai sertifikat digitalnya. Kita buatin sertifikat digitalnya. Nah, gimana caranya kita bakal bahas. Di sini aku bakal pakai Python ya buat server, masang ke servernya nanti. Terus ya udah, kalau gitu kita langsung langsung saja ya guys ya. Nah, yang pertama kita siapin dulu yang namanya folder. Jadi di folder inilah kita bakal nyimpen semuanya. Kalau udah, kalian siapin nih tampilan websitenya. Kalau di sini aku bikin sederhana banget nih, cuman kayak penanda aja kalau ini ya TTPS atau bukan gitu kan. Kalau udah juga, kita bakal langsung masuk aja ke konfigurasi dari CA atau Certificate Authority ya. Nah, ini untuk di sini kita bakal pakai yang namanya Git. Kita pakai yang namanya Git Bash. Sebenarnya kita bisa langsung aja sih. Nah, kayak gini. Tidak. Oke, jadi ini adalah isi dari untuk konfigurasi ininya ya, apa namanya, si CA nya. Misal kita langsung kayak gini aja deh, echo gitu ya kan. Kita belum masuk foldernya. Kita masuk ke foldernya dulu, cd sertif digital. Oke, kita bisa langsung masukin di sini echo. Kita kasih ini config CA, kasih ini, terus kita tutup. Kita masukin kemana? Kita bikin file baru yang namanya kok root sih, kok lokal sih, root CA cnf. Jadi ini adalah untuk konfigurasi dari si CA nya ya, atau sertifikat authority-nya yang root-nya gitu. Ini yang bakal dipakai untuk nandatanganin menandatangani pokoknya si apa ya, pokoknya ini otoritasnya deh sebagai sertifikat lokal gitu. Jadi nanti kalau ada sertifikat server, yang sertifikat server lokal hostnya nanti itu diterbitin sama si ini, si CA ini tadi. Kita coba ketik ls. Ya, di sini kita udah ada yang namanya root CA kan. Kita ubah dulu isinya. Kita paste tadi isinya tuh di sini. Enter lagi. Oke. Jadi nanti dia bakal diterbitin nama si ini nih, praktikum sertifikat digital. Anjay. Ini bisa kita ubah. Cuman ya udah, kita pakai itu aja. Aku udah bikin yang kayak gitu soalnya. Oke, kalau udah nih kita udah dapat config-nya. Kita tinggal lanjut ke sertifikatnya. Dengan cara apa? Kita bikin dulu key. Jadi kita tinggal generate ya, SSL, generate RSA key. Kok key sih? Out. Itu udah key generate itu. Nah, kita masukin ke root ca.key. Untuk size-nya kita pakai aja yang 2048. Jangan deh, karena ini untuk otoritas ya, kita pakai yang paling aman, 1096. Oke, kita ls lagi, udah ada guys ya. Kalau udah ada juga nih, kita langsung bikin aja sertifikat buat root CA nya. Jadi kita langsung aja mana SSL, kita bikin langsung format sertifikat, berarti X509. Ini karena new ya, new. Nah, sini buat nandain, terus key-nya kita masukin yaitu root ca.key. Terus algoritmanya apa? Kita pakai yang 256. Terus masa aktifnya berapa lama? Kita pakai aja 365 atau 1 tahun.
Terus outputnya gimana? Kita simpan aja di root.ca.crt gitu. Terus config-nya apa? Kita masukin. Config-nya tadi itu bentar. Ya kan config-nya tadi tuh kita pakai namanya, oh ini ada di sini root cacnf config root cacnf. Kalau udah kita tekan enter. Oke, apa ini? Request. Oh, requestnya mana anjir? Astaga, kita belum mendeklarasikan kalau kita tuh mau membuat sertifikat. Nah, udah jadi sertifikat untuk root CA nya. Ini aku pakai 365, ya udahlah buat sementara kita 1 tahun ya, 1 matkul 1 semester. Kalau udah kita langsung lanjut aja ke pembuatan server localhostnya. Kita mulai dari key. Jadi kayak tadi OpenSSL, kita generate RSA key-nya, kita simpen di apa, yaitu localhost.key. Size-nya berapa bang? 2048 aja, should be enough. TLS ini udah muncul juga. Oke, sekarang kita lanjut buat CSR. CSR itu apa? Sertifikat signing request. Nah ya, ini untuk apa ya, jadi permintaan supaya server localhost kita tadi itu tuh ditandatanganin loh, dapat sertifikat, sertifikasi oleh si CA tadi. Nah, betul. Oke, maaf tiba-tiba mual. Jadi kita tinggal langsung lanjut aja, kita bikin ya si CSR-nya. New, kita masukin key-nya, itu localhost.key tadi. Terus outputnya mau disimpan kemana? Yaitu di localhost CSR aja. Terus ya udah, enter. Nanti di sini kita bakal dimintain beberapa informasi. Ya, ini informasi apa ya? Ya pokoknya ini informasi aja deh, identitas gitu guys, istilahnya. Kita isi aja. Ini kita dari mana kotanya? Bandar Lampung. Terus organization name. Nah, organisasi ini kita bebas sebenarnya, tapi kita ikutin yang awal aja tadi ya. Praktikum sertifikat digital. Terus nah, ini ya udahlah. Nah, kita cek aja deh. Tadi di sini kita pakainya nggak ada ya. Berarti kita ininya unit name-nya keamanan jaringan aja, karena matkulnya keamanan jaringan. Nah, ini yang paling penting, CN atau common name. Ini karena kita pakainya website, jadi pakainya localhost. Ini kita bisa skip aja. Ini password, ya udah sih, berarti 123 aja deh. 123 4. Ini nggak usah. Nah, sekarang kita udah dapat yang namanya localhost CSR-nya. PW-nya tadi 134 dengan optional company name-nya itu nggak ada ya. Sebentar, maaf. Oke, maaf tadi tiba-tiba mual ya. Oke, kita buka lagi si. Nah, ini kita udah dapat CSR-nya tadi kan. Kita lanjut lagi. Kalau udah, kita udah dapat nih si CSR-nya, kita dapat si config-nya, CA-nya udah ya kan, localhost-nya juga kita udah prepare. Selanjutnya kita buat ekstensi buat sertifikat servernya. Isinya apa bang? Jadi di sini aku udah siapin aja untuk isinya tuh kayak gini kurang lebih. Ini tuh buat apa ya? Nentuin fungsi sertifikat si server. Jadi di sini kan ada nilai CA false gitu kan. Nah, ini berarti sertifikat ini bukan CA, melainkan hanya sertifikat si server aja. Oke,
ini untuk ini untuk autentikasinya extend yang bagian extended key ini. Ini karena kita jalannya di localhost, jadi kita pakainya IP localhost. Lanjut kita tanda tanganin si sertifikat server sama si CA nya. Jadi kita bakal lanjut tanda tanganin sertifikat server dengan si kok sertifikat CA sih, root CA nya ya. Ini kita bikin dulu. Jadi ini kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita bikin di sini extensionnya. Kita bikin apa tadi namanya ya, enaknya extension aja. Di localhost ini yang penting tuh ubah ininya aja sih, karena ini extension kita pakai extension. Oke, kita klik kanan ya kan, kita editin notepad, kita paste, kita save. Udah di save. Oke, udah. Aduh, malah ke close lagi. Aduh, maaf banget sumpah. Mual. Ya kalau udah kita langsung lanjut aja. Untuk tanda tanganin sertifikat servernya tadi ya. Jadi OpenSSL gitu ya kan. Terus si 509 atau si sertifikat ini kan kita request untuk tanda tangan. Jadi kita manfaatin si CSR tadi ya kan. Terus CA-nya berarti di root CA, sertifikatnya berarti CRT. Terus ini untuk key-nya kita tadi udah nyiapin juga, root CA.key. Terus CA, ini buat apa ya istilahnya ya, untuk create serial ya. Terus kita simpen aja, nanti outputnya bakal jadi localhost sertifikat. Anjay, kita bikin sertifikatnya nih yang udah nganu juga sama si CA nya. Masa aktifnya itu 365. Terus untuk algoritmanya kita pakai SHA-256 ya. Untuk extension filenya tadi yang udah kita bikin itu localhost.extension. Apa ini? Extra option. TLS lagi. Localhost. Text file bla bla bla. Apa ini? Kenapa dia nggak mau? Astaga. Ini ngapa jadi underscore jir? Multiple digits. Oke, masih ada typo lagi, sorry. Nah, kita udah dapat sih sertifikatnya sekarang tuh. Jadi certificate request self signature. Oke, anjay. Kalau udah di sini ya, ini udah ditandatanganin, jadi si sertifikatnya sama si CA tadi yang udah kita bikin gitu ya. Terus juga ya berarti ini diterbitin sama CA yang udah kita bikin tadi, yaitu praktikum. Nah, praktikum sertifikat digital atau ini praktikum Revaldo. Kalau udah kita bisa langsung aja coba verify dulu deh. OpenSSL verify. Nah, kita masukin deh astaga CA file. Berarti si root CA.crt sama yang baru aja kita bikin. Sekarang si
sertifikatnya itu tuh oke. Berarti sertifikat kita tuh udah berhasil dibuat dan juga udah valid gitu loh sama si rootnya. Kalau udah, kita lanjut aja ke servernya. Dan aku udah nyiapin untuk servernya ya, karena ini buat ya sederhana sih sebenarnya. Cuman ya udah, kita bakal kita masuk di sini lagi ya. Kita ketik aja code itu. Nah, ini kita bikin di sini, jadi ini udah ada semua kan. Kalau udah, kita tinggal bikin file baru yaitu servernya. Kita paste di sini, kita save. Jadi ini tuh bakal ngejalanin localhost ya sebagai server. Terus di sini kan, sebentar saya mau lagi. Aduh. Oke, maaf. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke server. Jadi di server ini kita pokoknya buat ngejalanin server lokal ya, web server lokal. Yaitu dengan ngebungkus HTTP ya, HTTP jadi HTTPS. Nah, pakai apa? Pakai SSL sini. Ini HTTP server ini buat nampilin websitenya ya. Ntar bakal bisa diakses HTTPS gitu. Karena udah dibungkus nanti. Karena kita di sini ngebungkus nih. Bungkus dengan TLS gitu ya. Oke, kalau udah kita bakal langsung aja. Oh iya, sebelum itu kita perlu juga yang namanya apa ya? Ngeimpor si sertifikatnya. Berarti yang root CA. Ini kita tinggal klik 2 kali aja, terus kita install sertifikat, terus nah ini kita install. Aduh, maaf. Ke local machine deh. Aduh. Oke, kalau udah kita tinggal yesin aja ya. Automatic select the certificate bla 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 bla. Bla 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 bla. Oke, ini the import was successful. Oke, importnya udah berhasil ya di sini. Kalau udah, ya harusnya udah bisa sih, harusnya sih udah bisa. Sekarang kita coba lagi aja. Kita run si servernya. Nah, sekarang server berjalan kan di sini. Seperti yang kalian lihat nih, server berjalan di bla bla bla. Ini kita bisa klik aja nih. Control klik. Aduh, kenapa dia buka di sini sih? Kita buka di external browser aja. Nah, kenapa di sini masih not private gitu ya kan ya? Karena kita hanya ngebuat sertifikat lokal gitu, bukan sertifikat resmi yang diakses sama browsernya, aman gitu. Ini enggak, jadi kita cuman ngebuat sertifikat lokal. Ini kita tinggal klik aja advance ya, terus kita proceed to localhost, dan boom, sekarang kita udah berhasil ya. HTTPS kita aktif, aman bos. Nah, kita bisa cek aja di sini not secure kan. Kita bisa cek sertifikat detailnya. Nah, sesuai yang tadi CA kita ya. Jadi kita tuh ngebuat sertifikatnya namanya tuh Praktikum Revaldo. Kalau kita balik lagi, kita cek. Nah, nih Praktikum Revaldo. Oke. Jadi yaudah, kita udah berhasil nih. Nah, ini ada sertifikatnya, ada public key-nya juga. Oke, kita udah berhasil nge-generate, udah ngebuat si sertifikat digital kita gitu ya kan. Walaupun ini hanya lokal ya, jadi kita nggak bisa ngebuat sertifikat yang resmi banget di ACC. Jadi di sini tetap ada tulisan not secure kayak gitu. Jadi simpulannya tuh
apa ya? Ya pokoknya kesimpulannya praktik ini kita udah berhasil nih nyoba implementasiin si sertifikat digital ya dengan metode SSL, mulai dari ngebuat si sertifikatnya itu sendiri atau CA, sertifikat authority. Nah itu yang tadi nih, jadi kan kita punya sertifikat sendiri istilahnya, praktikum Revaldo, praktikum sertifikat digital. Ya berarti udah berhasil, walaupun ini yang tadinya cuma HTTP gitu kan, HTML doang, sekarang udah bisa diakses ke HTTPS. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin. Kalau ada kurang ataupun penjelasan saya yang tidak jelas, harap dimaklumkan. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.